undang-undang yang ngawur di Indonesia itu ya cuma dengan ikutan demo, bergabung sama ribuan orang, panas-panasan, terus nutup jalanan di Senayan. Tapi gimana kalau saya bilang ada cara lain? Kedengarannya menarik nih. Iya kan? Gimana kalau sebuah dokumen PDF berisi riset yang Anda unggah dari kamar tidur Anda malam ini juga ternyata punya kekuatan hukum yang sama persis untuk ngebatalin undang-undang yang udah disahkan? Wah, itu sih kedengarannya kayak fiksi ilmiah ya, atau utopia hukum gitu. Tapi percaya atau enggak, ini tuh realitas baru di sistem legislasi kita sekarang. Bener banget. Soalnya selama ini kan kita sering ngerasa terasing ya, kayak pembuatan hukum itu cuma terjadi di balik pintu yang dikunci rapat dari dalam. Elit banget kesannya. Nah, hari ini kita bakal bongkar habis-habisan sebuah dokumen penting. Judulnya Teori dan Pembuatan Undang-Undang Pertemuan 4 Bagian 2. Dan ini bukan cuma tumpukan kertas teori yang bikin ngantuk sih. Jelas bukan. Ini tuh ibaratnya cheat code atau manual instruksi resmu soal gimana dan kapan tepatnya suara Anda itu wajib didengar sama negara. Jadi misi kita hari ini jelas ya, kita mau ngebedah aturan main baru yang maksa DPR buat benar-benar dengerin kita. Sepakat banget. Karena percuma juga kan kalau kita cuma tahu teorinya tapi nggak tahu tombol apa yang harus diklik buat ikut campur urusan negara. Betul. Dokumen ini tuh menarik banget karena dia menelanjangi satu mitos besar di masyarakat kita. Kan sering tuh ada keluhan kayak, masukan masyarakat tuh paling cuma formalitas doang, cuma syarat administrasi biar kelihatannya demokratis. Ya emang gitu kan kenyataannya di lapangan. Maksud saya kalau kita lihat ke belakang nih, sering kali kita tuh baru tahu ada aturan baru pas aturannya udah mau diketok palu. Jadi wajar sih kalau banyak yang sinis. Sangat wajar. Dulu anggapan sekedar formalitas itu ya seringkali emang dender. Tapi dokumen kita ini menyoroti sebuah titik balik nih, semenjak ada revisi kedua Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Oh, yang UU nomor 13 tahun 2022 itu ya? Nah, iya, tepat banget. Di UU itu, standar pelibatan publik dirombak total. Hukum kita sekarang mengunci satu konsep yang namanya meaningful participation, atau partisipasi bermakna. Partisipasi bermakna, istilahnya manis banget ya kedengarannya. Tapi di mata hukum yang kaku gitu, bermakna ini wujud fisiknya kayak gimana sih? Apa cuma disediain kotak saran gitu di depan gedung DPR? Jauh lebih dari itu dong. Bermakna di sini tuh dipecah jadi 3 hak absolut masyarakat. Dan ini mengikat para pembuat kebijakan. Pertama, ada right to be heard. Oke, hak untuk didengarkan ya. Benar. Terus kedua, right to be considered. Ini hak agar pendapat Anda tuh benar-benar dibaca dan dipertimbangkan kelayakannya. Nggak cuma diterima, terus dibuang ke tempat sampah. Masuk akal. Terus yang ketiga apa nih? Nah, yang ketiga ini yang benar-benar mengubah permainan. Namanya right to be explained. Tunggu. Right to be explained. Hak untuk dapat penjelasan. Kedengarannya sih revolusioner ya. Tapi mari kita realistis bentar deh. Gimana tuh? Kalau ada, katakanlah, 1 juta warga negara yang protes atau ngasih masukan lewat internet, masa iya anggota DPR atau staf ahlinya diwajibkan ngetik 1 juta surat balasan satu-satu? Secara fisik kan mustahil. Ya tentu saja mereka nggak balas satu-satu kayak surat cinta gitu. Mekanisme aslinya itu lewat pengelompokan substansi. Oh, di clustering gitu ya isunya. Persis. Jadi pas ada ribuan masukan, pemerintah sama DPR wajib bikin rekapitulasi berdasarkan argumennya. Misalnya nih, Anda bawa data kalau pasal pajak ini bakal matiin UMKM. Terus ada ribuan orang lain bawa data serupa. Terus mereka harus ngapain dengan data itu? Pembuat undang-undang wajib bikin dokumen matriks tanggapan resmi. Di matriks itu, mereka harus jelasin, masukannya diakomodasi nggak? Kalau ditolak, alasannya apa secara akademis? Dan dokumen ini wajib dipublikasikan sebelum undang-undangnya sah. Paham saya. Jadi ini tuh persis kayak kita nyewa arsitek buat bangun rumah. Kita kan yang punya uang nih, jadi kita nggak cuma numpang ngomong soal desain ruang tamunya pengen gimana. Betul, itu kan yang right to be heard tadi. Iya, dan si arsitek wajib mikirin kelayakan ide kita, ngitung strukturnya, itu right to be considered. Nah kalau ide kita ditolak gara-gara rawan ambruk, arsiteknya wajib buka blueprintnya terus ngejelasin secara logis ke kita. Nah itu dia, right to be explained. Dia nggak bisa cuma bilang, pokoknya saya ahlinya, kamu diam aja. Nggak bisa gitu lagi sekarang. Wah, analogi arsitek ini pas banget sih. Berarti mereka nggak bisa semena-mena. Tapi gini, yang bikin UU 13 tahun 2022 ini punya taring tuh sanksinya apa? Ini dia bagian terbaiknya. Dokumen sumber kita menegaskan sanksi hukum yang fatal
Kalau pembuat undang-undang ngabain 3 hak tadi, produk hukumnya dianggap cacat prosedur. Cacat prosedur. Terus apa untungnya status cacat itu buat kita sebagai warga biasa? Anda punya legal standing buat bawa undang-undang itu ke Mahkamah Konstitusi, terus ngajuin yang namanya uji formil. Boleh tolong ngelasin dikit pakai bahasa awam nggak? Bedanya uji formil sama sidang MK yang sering kita tonton di TV itu apa? Boleh. Yang sering kita dengar di berita itu kan biasanya uji material. Itu tuh kita menggugat isi pasalnya karena bertentangan sama UUD. Kalau uji formil, itu beda jalur. Bedanya di mananya tuh? Uji formil itu nggak peduli seberapa bagus isi pasalnya. Yang digugat murni proses pembuatannya. Kalau Anda bisa buktiin ke hakim kalau dokumen riset publik diabaikan, nggak ada penjelasan, pokoknya hak partisipasi dilanggar. MK bisa ngebatalin semuanya dong? Betul. MK bisa membatalkan seluruh undang-undang itu secara total sejak dari akarnya. Cuma karena mereka salah prosedur. Wow, gila sih ini. Berarti kalau pemerintah tutup kuping, kita tuh beneran punya semacam tombol nuklir ya? Pantesan ini disebut hak yang kuat banget. Makanya, kekuatannya nyata kalau kita ngerti cara mainnya. Tepat buat kita masuk dan protes. Soalnya kan kebiasaan kita tuh baru ribut bikin petisi online atau demo, pas sidangnya udah mau ketok palu. Bukannya itu udah telat banget ya? Sangat amat terlambat. Waktu itu segalanya di sini. Dokumen kita secara tegas menguraikan 3 tahap emas partisipasi. Kalau Anda salah masuk waktu, ya suara Anda nggak bakal ngaruh. Oke, 3 tahap itu apa aja? Ada tahap perencanaan, tahap penyusunan, dan terakhir tahap pembahasan. Mari kita bedah satu-satu ya. Tahap perencanaan ini letaknya di fase mana nih? Ini fase paling hulu banget. Di sini negara lagi nyusun prolegnas atau program legislasi nasional. Prolegnas ini wujudnya apaan sih? Semacam daftar antrian undang-undang buat tahun depan gitu? Ibaratnya tuh, ya, daftar belanja tahunan negara. Pemerintah dan DPR duduk bareng nentuin, tahun depan kita mau bikin aturan soal apa aja nih? Di tahap ini, Anda bisa banget ngusulin isu baru loh. Wah, jadi kalau saya ngerasa ada kekosongan hukum, misalnya soal hak pekerja freelance gitu, saya bisa nyodorin naskah usulan ya? Banget. Biar isu itu masuk keranjang belanja prolegnas. Terus setelah itu, masuk ke tahap penyusunan. Di sini, draft rancangan dan naskah akademik mulai dibikin sama kementerian atau DPR. Sebentar, saya sering banget dengar istilah naskah akademik ini. Tapi wujud fisiknya tuh kayak gimana? Cuma ringkasan 2 halaman doang atau apa? Oh, sama sekali bukan. Naskah akademik itu tebalnya bisa kayak tesis atau disertasi. Isinya tuh kajian filosofis, sosiologis, yuridis, pokoknya fondasi ilmiah dari pasal yang bakal dibikin. Jadi ini cetak birunya gitu ya? Tepat. Dokumen sumber kita sangat nekenin, ngebaca, dan ngekritisi naskah akademik. Di tahap inilah kunci sesungguhnya buat kita. Pantesan aja banyak protes kita mental ya. Kita tuh seringnya ribut di tahap pembahasan, tahap yang ketiga tadi. Iya, padahal di situ ruang geraknya udah sempit. Ibaratnya gini loh, kita baru ngotot protes soal resep kue dan takaran gulanya, pas kuenya udah masuk ke oven bersuhu 200 derajat. Ya jelas hancur dong kalau mau diubah. Wah, metafora kue di oven ini akurat banget buat ngegambarin suasana di Senayan. Pas RUU itu udah di tahap pembahasan, para politisi itu aslinya tinggal berdebat soal hiasan atau frostingnya doang. Cuma ngubah koma atau ganti kata dapat jadi wajib gitu kan. Persis, kalau dari awal Anda pengennya kue coklat, tapi adonan di naskah akademiknya itu kue vanila, ya Anda udah kehilangan momentum. Harusnya protesnya pas mereka lagi belanja bahan di tahap penyusunan. Oh tuh emang lebih gampang pas masih di pelabuhan ya? Bener banget. Oke, sekarang kita udah kantongin aturannya. Kita tahu haknya, sanksinya, sama timingnya. Tapi mari ngomongin hambatan teknis nih. Kemana saya harus nyerahin dokumen riset saya? Dulu kan sering tuh ada acara RDPU atau reses ya? Rapat dengar pendapat umum itu jalur formal yang offline. Anggota dewan ngundang publik ke Senayan, atau mereka turun ke dapil pas masa reses. Tapi mari jujur-jujuran aja deh. Saya, Anda, sama kebanyakan pendengar kita, ini kan pekerja kantoran dari jam 9 sampai jam 5. Atau mahasiswa sibuk. Siapa yang punya waktu buat nembus macet Jakarta ke gedung DPR cuma buat ngasih selembar kertas? Yah, barriernya emang terlalu tinggi buat warga biasa. Rasanya mustahil banget aksesnya. Saya setuju. Ngandelin kehadiran fisik itu elitis banget. Makanya ekosistem digital yang disebut di dokumen ini tuh beneran lompatan besar. Pemerintah akhirnya sadar mereka harus bawa ruang sidang itu ke dalam saku Anda, ke layar HP Anda. Oke, mari kita bikin simulasi nyata nih. Anggap aja malam ini jam 10, saya lagi kesal luar biasa baca draft RUU baru,
Terus saya udah rangkum data dari jurnal buat ngebantah RUU itu. Saya pengen hentiin ini sekarang juga. Saya harus ngeklik apa? Langkah pertama, Anda buka browser, terus cari situs namanya SIMAS PUU dari DPR RI, Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat. Oke, SIMAS PUU. Tampilannya nanti kayak gimana tuh? Transparan banget. Anda bakal lihat daftar semua RUU yang lagi digodok, statusnya udah sampai mana, dan Anda bisa ngunduh draft sama naskah akademiknya utuh. Terus cara protesnya? Di situs itu juga ada fitur buat unggah dokumen tandingan. Jadi PDF yang udah Anda bikin tadi bisa langsung dikirim ke sistem panitia kerja DPR malam itu juga. Nggak perlu beli tiket ke Jakarta. Hah, langsung masuk ke meja panitia kerja. Keren juga. Terus kalau mau lewat HP ada aplikasinya nggak? Ada dong, namanya aplikasi Nusantara. Bisa diunduh di Google Play. Ada juga aplikasi PPID sama Parsa kalau Anda mau minta dokumen yang belum dipublish. Itu kan buat RUU dari DPR ya? Tapi gimana kalau RUU-nya inisiatif dari presiden atau menteri? Kan sering juga tuh aturan ngawur dari pemerintah. Pintunya beda tapi konsepnya sama. Kalau pemerintah tuh punya portal terpadu, namanya e-partisipasi. Itu ada di website peraturan.go.id punya Kemenkumham. Oh, partisipasi. Ada yang lain? Sifatnya lebih ke laporan kebijakan atau maladministrasi, Anda bisa pakai SP4N Lapor. Wah, SP4N Lapor. Ini sering dengar nih. Emang apa keunggulannya dibanding yang lain? Satu kata sih, anonimitas. Sistem ini menjamin identitas pelapornya rahasia. Oh ya, berarti aman banget dong buat whistleblower? Aman banget. Coba bayangin, Anda ini ASN, terus nemu draft aturan yang ngawur banget di kementerian Anda. Anda mau protes terang-terangan kan takut dipecat ya. Bener, bahaya itu. Nah, lewat SP4N Lapor, ini Anda bisa unggah dokumen pembantah beserta datanya secara anonim. Gila, merinding saya dengarnya. Jadi beneran ada pelindungnya ya? Terus di dokumen kita juga nyebutin kalau platform digital ini nggak cuma di pusat ya, di daerah juga udah mulai jalan. Betul, desentralisasi aspirasi itu lagi masif. Dokumennya nyatet platform kayak SIMASDA di Kabupaten Bandung buat data. SIMASDA Kota Bogor, bahkan Polda Jabar juga punya. Infrastrukturnya udah ada di mana-mana. Tapi gini ya, saya tahu persis nih apa yang dipikirin pendengar kita sekarang. Mereka pasti ngebatin. Ah, ini kedengarannya terlalu indah buat jadi kenyataan. Terlalu utopis ya? Iya, katakanlah saya unggah PDF riset saya di SIMAS PUU. Tapi saya kan cuma rakyat jelata, nggak punya backingan politik, bukan influencer gede. Apa susahnya sih buat admin DPR itu tinggal klik delete, terus ngomong, masukannya nggak pernah masuk tuh. Gimana cara hukum ngecegah suara kita dibuang ke folder spam? Ini pertanyaan yang super kritis. Dan jawabannya balik lagi ke tombol nuklir kita tadi. Mekanisme uji formil. Ah, gimana tuh kaitannya? Aplikasi-aplikasi ini tuh bukan sekedar email biasa. Mereka punya sistem audit trail atau rekam jejak. Pas Anda unggah dokumen, sistem bakal nyatet waktu, tanggal, dan ngeluarin nomor tanda terima digital. Iya ampun, jadi ada resi pengirimannya ya? Benar banget. Anda pegang bukti forensik digitalnya. Jadi kalau dokumen Anda itu bagus, datanya solid, tapi DPR nggak masukin itu ke matriks penjelasan dan langsung ngesain undang-undangnya. Resi itu bisa dibawa ke pengadilan. Tepat. Resi PDF itu jadi alat bukti utama di Mahkamah Konstitusi. Anda tinggal bilang ke hakim, Yang mulia, saya udah kirim data ini di tanggal sekian. Ini buktinya. Mereka nggak baikin saya. Berarti UU ini cacat formil. Wah gila, ini cerdas banget sih. Jejak digital ini justru jadi jebakan Batman buat mereka kalau mereka berani main-main sama prosedur ya. Benar, tapi ada satu syarat penting nih yang dokumen kita garis bawahi berulang kali. Kualitas masukan Anda harus berupa argumen substantif. Maksudnya kita nggak bisa cuma asal marah-marah doang ya? Nggak bisa dong. Hukum itu membedakan mana partisipasi bermakna, mana kemarahan publik yang nggak berdasar. Kalau Anda cuma ngetik pakai caps lock gede-gede, saya nggak setuju pemerintah zalim, titik. Haha, itu nggak bakal dihitung sah secara hukum ya? Sama sekali nggak. Anggota Dewan sah-sah aja ngabaikan komentar emosional kayak gitu tanpa melanggar hukum. Jadi komentar pedas di kolom aplikasi nggak bakal memicu right to be explained tadi dong? Nggak bakal. Disinilah tantangannya. Kita kan nuntut pemerintah buat bikin kebijakan berbasis data nih. Berarti kita juga punya tanggung jawab moral buat pakai data pas nuntut perubahan. Bener juga sih. Masukan Anda itu harus membedah pasalnya, ngasih riset tandingan, atau minimal ngasih alternatif pasalnya harus bunyinya gimana.
Kalau dipikir-pikir, ini sebenarnya pergeseran yang sangat sehat buat negara kita ya. Dulu kan kita mikirnya, demokrasi itu cuma soal bangun pagi hari Rabu tiap 5 tahun sekali, nyoblos, terus pasrah. Nyerahin nasib ke politisi kan? Iya, tapi berkat UU 13 tahun 2022 dan ekosistem digital ini, kita tuh lagi jalan menuju demokrasi deliberatif. Pertarungan argumen itu bisa terjadi setiap saat. Kita bisa adu mekanik sama pemerintah dari balik layar laptop. Dan yang paling membebaskan adalah, Anda tuh nggak butuh jabatan buat didengar. Otoritas Anda nggak dilihat dari semahal apa jas yang dipakai, tapi sevalid apa data yang Anda sajikan. Setuju banget. Oke, mari kita rangkum wawasan penting dari bedah dokumen kita hari ini. Pertama, hapus mitos kalau bikin undang-undang itu cuma formalitas. Hak Anda untuk didengar, dipertimbangkan, dan dijelaskan itu sekarang dilindungi hukum lewat partisipasi bermakna. Kalau dilanggar, Anda bisa batalin di MK lewat uji formil. Yang kedua, jangan jadi pemadam kebakaran ya. Jangan baru panik pas apinya udah gede. Intervensi kebijakan itu paling ngefek kalau dilakuin di tahap penyusunan, pas adonannya belum masuk oven. Ketiga, stop beralasan susah akses karena rumah jauh dari Senayan. SIMAS PUU, e-partisipasi, SP4N lapor, itu semua udah siap nampung analisis Anda. Lengkap dengan resi digital yang bisa jadi barang bukti. Dan terakhir, ingat senjatanya adalah kualitas riset. Ubah emosi dan kemarahan Anda jadi argumen yang rasional dan nawarin solusi. Sebagai pendengar yang selalu kritis, Anda tuh sekarang punya literasi politik yang melampaui kebanyakan orang. Anda tahu pintu rahasia mana yang terbuka. Nggak perlu nunggu jadi anggota parlemen buat ngubah negara, cukup ketajaman berpikir dan kuota internet. Nah, sebelum kita tutup obrolan kita, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan hari ini. Silakan. Kalau hukum kita sekarang benar-benar maksa pembuat kebijakan buat ngasih penjelasan rasional atas setiap masukan data yang ditolak, dan kalau diabaikan aturannya bisa dibatalkan, apakah suatu saat nanti sejarah bangsa ini bakal nyatat lebih banyak kebijakan yang dirombak total bukan karena ribuan orang bakar ban di jalanan, melainkan karena politisi kita kalah telak beradu argumen sama sebuah file PDF tajam yang diunggah secara diam jam 2 pagi oleh warga biasa dari kamar tidurnya. Silakan renungan itu. Sampai jumpa di Deep Dive berikutnya.